Sosok Li Yunxiao perlahan-lahan muncul di kehampaan. Dia menunduk acuh tak acuh dan berkata dengan ekspresi mengejek, "Bagaimana? Apakah kalian semua puas?" Bler, bler, bler. Banyak orang tidak dapat menahannya lagi dan muntah-muntah hebat. Pipi murid perempuan itu memerah karena malu. Li Yunxiao memandang ketiga orang di kejauhan dan juga merasakan mual di dadanya. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan sebuah seni spiritual terbang keluar dari telapak tangannya. Ketiga orang itu langsung jatuh dari langit dan mendarat di samping senjata dan pakaiannya. Mereka semua muntah darah karena syok dan sadar kembali saat ini. Blerg. Hal pertama yang dilakukan ketiga orang ini setelah sadar kembali adalah muntah dengan hebat dibandingkan orang lain. Kemudian, mereka buru-buru mengenakan semua pakaian mereka dan gemetar hebat. Mereka saling memandang dan segera berbalik dan muntah lagi. "Li Yunxiao, ini benar-benar kamu." Fang De terkejut. Meskipun dia mengenali suaranya, dia masih merasa sulit untuk menerimanya setelah melihatnya dengan matanya sendiri. "Tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar?" Li Yunxiao tersenyum. "Elder Fang, tidak apa-apa. Tenanglah. Saya hanya bermain dengan junior ini. Dia sendiri baru berusia 15 tahun. Berdiri di udara, dia sebenarnya memanggil junior lainnya. Semua orang langsung pingsan. Namun, semua orang menatapnya, ingin melihat apa yang dia rencanakan. Li Yunxiao terkekeh dan dengan santai melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sederet karakter aneh turun dari langit, membentuk sebuah terowongan yang terhubung dengan Gunung Meru. Saat ini, dia berkata dengan suara yang jelas, "Semuanya, akhir-akhir ini saya kekurangan uang dan ingin mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Bagian ini milik saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda memasuki Gunung Meru. Tentu saja, jika ada yang ingin melewati jalurku, mereka juga dapat membayar sejumlah batu purba." Wow! Orang-orang di bawah langsung marah dan mengutuk. "Kamu terlalu berhati hitam. Berapa banyak uang berhati hitam yang Anda peroleh dari memasuki kota sampai sekarang, dan Anda masih harus membayar?" Seseorang mau tidak mau bertanya, "Saya punya kristal kuota, saya tidak perlu membayar." "Bukan, dan kristal kuota ini dibeli dari Anda." Li Yunxiao tertawa dan berkata, "Apa hubungannya dengan saya jika Anda memiliki kristal kuota? Item ini dikeluarkan bersama oleh 3 kekuatan besar di domain selatan. Jika Anda ingin menebusnya, carilah. Saya hanyalah penguasa kota kecil di distrik kota Yanwu. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas batu kristal Anda? Setiap orang yang ingin masuk harus antri. Waktu tidak menunggu siapapun. Tidak ada yang tahu kapan Gunung Meru ini akan ditutup. 5 juta primal stone kelas menengah per orang." Banyak orang langsung memuntahkan darah dan berkata sambil mengertakkan gigi, 5 juta batu primordial kelas menengah untuk 1 orang, kamu benar-benar tidak manusiawi." Senyum Li Yunxiao membeku. Dia menunjuk orang yang memarahinya dan berkata, "Kamu, 10 juta batu primal kelas menengah, jangan tawar-menawar." Puh! Pria itu memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan di tanah. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam di antara kelompok kaisar bela diri tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan berkata, "Tahukah Anda bahwa dengan melakukan ini, Anda tidak hanya akan menyinggung semua kekuatan wilayah selatan, tetapi juga semua alam seni bela diri surga. Bahkan jika Anda melarikan diri ke akhir dunia, kamu tidak akan dapat menemukan mayat." Li Yunxiao berdiri di udara dan menatapnya dengan dingin. Dia tersenyum menghina dan berkata, "Kamu ingin mewakili semua kekuatan seni bela diri alam surga hanya dengan para pemula ini? Jangan membuatku tertawa. Bolehkah saya bertanya Anda berasal dari sekte mana, Pak?" Kaisar bela diri berpakaian ungu mendengus dan berkata dengan bangga, "Kuil Janlang Kekaisaran Tianxiang setara dengan sekte pemutus emosi dan sekolah mutiara surgawi di negaramu. Aku hanya mencoba membujuk." "Baiklah, aku mengerti." Li Yunxiao melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia berkata dengan dingin, "Murid kuil Janlang Kekaisaran Tianxiang harus membayar 10 juta batu primordial kelas menengah sebagai harga masuk. Jika ada yang berani berbicara omong kosong, harganya akan berlipat ganda." Semua orang menghirup udara dingin,
terutama para murid kuil prajurit serigala. Semua wajah mereka berubah menjadi hijau dan mereka langsung terpana. Kaisar bela diri berpakaian ungu juga tersenggang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah beberapa menit, dia sadar kembali dan berteriak dengan marah. "Nak, kamu mendekati kematian." Ini bukan hanya tantangan terhadap martabat kuil Zhanlang, tapi juga tantangan terhadap martabatnya. Selama bertahun-tahun, dia mengamuk di Kekaisaran Tianxiang. Bahkan, anggota keluarga kerajaan harus menghormati dan menundukkan kepala di hadapannya. Penguasa kota kecil di kerajaan gagak api berani menamparnya di depannya. Dia sangat marah sehingga dia menebaskan pedangnya. Kamu benar-benar berkepala dingin. Anda berani menyerang saya di wilayah saya? Anda hanya memanfaatkan senioritas Anda." Li Yunxiao mengulurkan tangannya dan meraih udara. Di bawah terik matahari, ribuan cahaya emas berkumpul di tangannya dan berubah menjadi pedang raksasa yang menebas. Pedang kaisar bela diri berpakaian ungu terbang, tapi terhalang oleh formasi 9 istana tanpa debu. Ia menjadi semakin lemah. Bagaimana bisa menyaingi Solar Golden Light Sword? Begitu bertabrakan dengan pedang, ia menghilang, ibarat sungai yang mengalir ke laut tanpa riak apapun. Pedang cahaya emas matahari tidak melambat dan menebas. Ledakan. Ci sejati kaisar bela diri yang berpakaian ungu dibatasi dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia langsung terkena cahaya pedang dan tubuhnya meledak menjadi bunga berdarah. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah ke udara. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Bang! Di bawah terik matahari, tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun kehangatan. Sebaliknya, mereka bisa merasakan sedikit hawa dingin menyerang tubuh mereka, membuat seluruh tubuh mereka terasa dingin. Meskipun dia mengandalkan kekuatan formasi untuk melukai kaisar bela diri dengan lambaian tangannya, dampak visualnya terlalu kuat. Terlebih lagi, kaisar bela diri ini adalah seorang tetua kuil Zhanlang. Seorang seniman bela diri menyeka keringat dingin di wajahnya karena terkejut dan berkata dengan ketakutan, "Astaga! Anak ini benar-benar gila. Dia lebih dari gila. Ini tidak ada bedanya dengan menyeret kota Yanwu ke dalam kutukan abadi. Saya pikir kuil Zhanlang akan segera berubah menjadi kekuatan penuh dan meruntuhkan kota Yanwu hingga rata dengan tanah." Kecilkan suaramu. Apa hubungannya ini dengan saya? Cepat bayar uangnya dan masuklah untuk bercocok tanam. Segera pergi setelah Anda keluar. Jangan terlibat. Saat makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Segala macam bisikan terdengar. Para ahli dari 3 sekte lainnya berdiri di udara, benar-benar tercengang. Situasinya benar-benar di luar kendali. Seluruh adegan tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Di seluruh wilayah selatan, belum lagi apakah mereka memiliki kemampuan. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, siapa yang berani mengambil risiko kecaman dunia dan melawan kekuatan seluruh wilayah selatan? Bukankah ini orang gila yang mendekati kematian? Pada saat ini, kenyataan absurd dihadapkan pada mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun, Li Yunxiao memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Siapa dia? Dia adalah Kaisar Jiu Tianwu Gufeiyang. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan dari 4 lautan, wilayah iblis dan alam suci, dia masih akan menimbulkan masalah. Siapa yang dia takuti? Dan dalam kehidupan ini, dia hanya akan lebih menarik dan sombong dari Gufeiyang. Di antara lebih dari 10.000 murid, beberapa anggota keluarga Zhou memegang kristal kuota di tangan mereka dan menjadi sangat gelisah. Saat ini, mereka merasa keluarganya tidak dirugikan sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa sangat beruntung. Mereka sungguh beruntung bisa bertahan hidup setelah bertemu dengan orang gila seperti ini. Memikirkan tentang keluarga Yin Yang, seluruh keluarga dimusnahkan secara diam-diam. Kini seni patung es masih dipajang di ibu kota kekaisaran. Ini adalah pelajaran yang berdarah. Orang gila ini tidak boleh terpancing. Pada saat ini,
Seorang pria yang disulam dengan beberapa tanda yuan tembaga perlahan menaiki tangga dan melemparkan batu primordial ke Li Yunxiao. Li Yunxiao menangkap batu purba. Matanya menyapu tanda tembaga yuan di tubuh pria itu. Pupil matanya sedikit menyusut, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa naik sekarang." Pria itu tersenyum tipis dan mendengus tak terdengar. Dia adalah orang pertama yang masuk ke lorong itu. Akhirnya, seseorang masuk. Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Mereka yang punya uang langsung bergegas satu persatu. Segera, lebih dari 3.000 orang masuk. Bagaimanapun, murid dari kekuatan besar yang tidak berpartisipasi dalam pelelangan masih cukup kaya. Tetapi lebih banyak lagi wajah murid yang pucat. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan fimpa juta batu primordial kelas menengah? Berhenti. Li Yunxiao menunjuk ke arah Shui Luoyan yang hendak lewat dan berkata, "Kamu harus membayar 20 juta. Wajah Shui Luoyan berubah drastis dan dia berkata dengan marah, "Mengapa saya harus membayar begitu banyak?" "Hehehe, tidak ada alasannya. Kalau saya ingin kamu membayar lebih, kamu harus membayar lebih." Li Yunxiao mengulurkan tangannya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Ini adalah jalan pribadiku. Aku dapat mengambil sebanyak yang aku mau. Jika kamu tidak puas, datang dan pukul aku." Anda bertindak terlalu jauh." Wajah Shui Luoyan menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, "Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengendalikan barisan besar. Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar jatuh dan menganggapnya sebagai pelajaran bagi si Jalang Dinglinger." Dia dengan santai melambaikan tangannya dan sebuah manik mengeluarkan teriakan tajam, menembus udara. Manik itu berwarna biru muda dan berputar di udara, terlihat sangat kecil dan lucu. Murid Li Yunxiao menyusut dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Tubuhnya dengan cepat mundur ke udara dan dengan lambaian tangannya, ribuan sinar cahaya terkondensasi menjadi pedang panjang emas dan dia dengan kejam menebas ke depan. Ledakan pedang panjang emas membelah manik biru itu dan gelombang energi elemen air menyebar. Itu benar-benar menjadi semakin besar dan langsung menelan pedang cahaya emas matahari besar milik Li Yunxiao. Bola air itu perlahan mengepal di udara dan dengan cepat terbang menuju Li Yunxiao. Sial, itu benar-benar inti kondensasi niat bela diri. Li Yunxiao terkejut. Dia tidak menyangka langkah pertama Shui Luoyan begitu tajam. Barang berharga itu dibuang begitu saja. Dia terus menarik udara dan cahaya kuning samar ditarik ke bawah olehnya. Itu seperti tirai yang menghalangi di depannya. Gemuruh, tinju besar yang terbentuk dari energi unsur air tidak mampu menembus pertahanan arai harta karun ibu kota surga kekosongan besar. Itu menekan Li Yunxiao di udara dan dia dikirim terbang jauh. Mata Shui Luoyan menunjukkan sedikit keheranan, tapi dia bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia mengambil langkah besar di tangga gantung dan melangkah ke Gunung Meru. Li Yunxiao langsung didorong ke tepi kota Yanwu oleh tinju itu. Karena dia telah mengaktifkan pertahanan ganda dari arai harta karun ibu kota surga kekosongan besar, dia tidak dapat keluar. Seluruh tubuhnya benar-benar tertekan, dan dia benar-benar rata. Dia mengertakkan gigi dan dengan kejam menembakkan beberapa karakter kecebong emas. Mereka berterbangan seperti kupu-kupu dan masing-masing terbang ke dalam bayangan kepalan tangan. Segera, di permukaan kepalan elemen air, sinar cahaya keemasan menyebar dan semburan cahaya melintas. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.